pemain-pemainnya dari pemain inti, pemain cadangannya itu bagus-bagus semua. Prancis menurut gue salah satu tim yang bisa menjadi juara Euro musim ini. Tapi sebelum ngomongin Mbappe yang tadi apakah bisa menggendong Prancis, tapi lihat permainan kemarin kata Mas Aru nggak spesial-spesial amat. Why? Ya karena Belandanya mainnya juga cukup kompak, cukup solid ya. Ya cuman ya gue bilang tadi individual skills yang membedakan itu. Cuman ya Prancis tetap Prancis, gue bilang ini squad paling menakutkan di Mewah dunia ya. banget Menurut ini. gue di dunia sekarang nggak ada saingannya lah Prancis. Kita bicara layer 1, layer 2, layer 3. Mereka bisa nyusun komposisi sampai 3 tim tuh mungkin kekuatannya hampir sama. Kita bicara striker, pencetak gol terbanyak. Giroud ada. lalu ada si Griezmann, lalu ada Mbappe. Giroud 54, Griezmann 43, Nah, Mbappe 42. Tiga-tiganya aktif lo, bayangin lo. Sementara Ronaldo 120, Sisanya 19. Paling deket itu 19. Itu kan jaraknya yang gap antara strikernya jauh. Sementara Prancis striker aktifnya 3 itu lagi tajam-tajamnya. Itu kita baru bicara di depan. Tengah lo tinggal pilih siapa yang mau main, Kamavinga, Matuidi, Tchouaméni, siapapun bisa dimain belakang, segala macam bisa penuh banget. Jadi kalau dari komposisi wajar kalau Prancis itu selalu berada di posisi teratas dalam bursa taruhan ya. Mereka selalu berada di peringkat pertama. Oke, kalau Aldi sendiri melihat dengan komposisi banyak ke pemain yang oke, tapi permainan melawan Belanda kurang maksimal. Iya, gue setuju banget. Ya mungkin ini main di Ajax juga, di Belanda juga, terus gak ngerti ya gue kemarin pertandingan menghadapi Belanda, gue jujur sedikit kecewa dengan performa Prancis ya, banyak hilang bola juga, terus sangat amat terlalu rely sama Mbappe. Harusnya gue pengen bisa dong jangan terlalu rely dan Mbappe gitu. Terus kalau Muani banyak dikasih kesempatan, kemarin jadi CF masih belum apa ya, bukan cuma nggak bikin gol, cuman kontribusinya masih panik di depan. Terus Griezmann ya kita nggak perlu banyak komen soal dia kemarin bermain sedikit mundur ke belakang, tapi masih ya kayak waktu di World Cup lah, bagus banget ini pemain. Kemarin Lucas sama Theo Hernandez bersaudara cukup rapi di kiri, di kanan doang gue sedikit rada khawatir. Ya balik lagi nih, ini tim udah enak sih harusnya gitu. Semoga nanti mendapatkan grup yang enak. Mas kalau lolos juara grup dia langsung pot 1 kan nanti di drawing. Di draw apa peringkat? Lupa gue. Dari grup. Makanya pasti walaupun udah lolos, gue yakin nggak semua tim bakal lepas ini match. Pasti bakal berusaha buat tetap jadi juara grup, karena kalau nggak salah kalau bukan pakai ranking, pakai peringkat di grup juga untuk jadi pot 1. Karena kalau udah ketemu pot 1 kan enak tuh, lawannya jadi lebih gampang. Iya. Belum coba Dembele juga sebelah kanan. Itu banyak opsi sebenarnya. Kalau opsi banyak banget. Marcus Thuram. Portugal bagus timnya, cuman layer 1 doang. Layer 2-nya kurang. Iya, tidak semewah yang dimiliki Prancis. Kalau tim intinya bagus semua, Portugal mengerikan. Cuma kalau cedera, sedikit beda. Tapi masalahnya Prancis ini masih istilahnya Mbappe menggendong Prancis. Padahal komposisi pemainnya banyak yang bagus-bagus. Apa nggak jadi beban bagi Mbappe untuk dengan label-label sebagai istilahnya orang yang bertanggung jawab atas timnas Prancis sejauh ini? Tapi deliver. Juara 2018. Ya, Mbappe luar biasa. Kemarin final Piala Dunia juga Mbappe gendong juga. Ya adu penalti gitu kan. Maksudnya Messi cetak 3 gol, Mbappe cetak 3 gol juga di final. Maksudnya dia udah biasa dengan beban yang diberikan itu. Dengan beban yang diberikan dan dia selalu bisa deliver. Ini kan pemain emang spesial banget ya. Ya cuman attitude-nya aja yang kadang-kadang perlu dipertanyakan ya. Maksudnya terlalu ya lu berada di level itu di usia segitu disandingkan dengan Messi, Ronaldo. Tapi ya dia in a way bisa buktikan segala macam yang dibebankan, dan Prancis digendong dia ya gue rasa dia masih bisa beberapa tahun ke depan juga masih bisa. Sama kan yang dukung dia juga banyak kan. Ya udah gitu yang lapis keduanya pun yang tadi gue sempat sebutin ya, kalau Muani ya masih ada Coman, masih ada Dembele, masih ada Thuram, segala macam lah. Lo sebut itu nggak habis emang materi pemainnya Prancis. On paper. Iya, berarti ya musim ini Prancis bisa bicara lebih lah ya. Tahun depan. Juara. Euro. Gimana aja berarti? Kira-kira Prancis bakal juara nggak nih? Setuju nggak? Setuju gue. Mewah banget ini skuadnya. Paling mewah di antara kontestan yang lain. Gue pengennya ketemu Portugal. Ulangan 2016 loh. Betul. Balas dendam. Kali ini menang. Ya oke. Kita selain Mbappe ada juga yang dikabarkan akan siap menggendong Portugal nih. Bang Dodo. Ini dengan usia yang sekarang, terus performanya yang ya di Liga Arab gitu ya, pengaruh nggak sih dengan usia yang sekarang tampil di Liga Arab terus jadi kasih tanggung jawab yang tinggi di timnas Portugal? Masih dibutuhkan nggak sosok Ronaldo ini? Ya lo tinggal lihat aja daftar top scorer Euro
kualifikasi. Ditantang untuk cetak 1.000 gol ya? Enggak, daftar kualifikasi Euro 7 gol dia cetak. Iya. Masih salah satu yang mimpin top skor. Iya. Artinya ya ini pemain belum habis. Ini masih bisa Jauh deliver goals. Kalau penalti dia masih pasti bisa cetak gol. Bola-bola tap in-nya juga masih bisa. Ya mungkin gaya mainnya kan ya dengan rejim yang dia bikin buat diri dia sendiri ya. Dia selalu bisa bisa melewati batas lah ya, semua yang ditargetin tuh dia bisa berikan buat Portugal. Jadi gue rasa tahun depan ya mungkin menjadi tahun terakhir dia ya. Kalau kita bicara Piala Dunia mungkin kejauhan juga. 2026 Mas, masih? Kejauhan lah. Enggak, kata gue 2026 masih. 41. Ya mungkin masih berada dalam tim ya, tapi mungkin bukan seperti sekarang lagi. Starter terus gitu. Ya. Nggak mungkin jadi top scorer kualifikasi enggak? Kualifikasi Mungkin, masih 2026. Berat Aldi, berat. Ya kan kalau udah di atas 39 apalagi di atas 40 nanti kan usia 1 tahun aja tuh dari segi fisik itu udah beda banget. Beda banget. Tapi sejelas langkah Portugal sejauh ini di kualifikasi nggak lepas dari peran Martinez ya. Oh iya dong pasti gitu. Ini dari semua laga baru kebobolan 2 gol kemarin. Iya. Dan yang bikin golnya Slovakia doang. Iya, 2 gol. Makanya jadi dan skornya di atas 27. Unbeaten juga kan kalau nggak salah di grup ini dia bersama Prancis unbeaten juga. Artinya bahwa ini tim ya emang bagus gitu secara materi pemain ya nih harusnya Roberto Martinez yang biasa dengan materi level A dan B gitu di Belgia sekarang menghadapi level yang A doang, A banget gitu, semuanya timnya bagus-bagus. Di depan Gonçalo Ramos, Ronaldo tentu saja, Bruno Fernandes, Bernardo Silva di tengah, terus juga ada Diaz di belakang, ada Joao Cancelo, ada Felix. Ya ini juga tim sebenarnya bagus. Cuma bedanya sama yang tadi di mention sama Mas Heryo adalah layer 2-nya, layer 3-nya gimana. Gitu. Apakah bisa bagus layer 1? Pasti enggak gitu. Karena layer 1-nya kalau emang bagus gitu, maksudnya kalau emang fit, ini tim salah satu yang terbaik juga di kualifikasi ya gitu. Walaupun nggak banyak tim yang di kualifikasinya bagus, begitu di final turnamennya biasa aja gitu. Jadi buat gue, ini tim termasuk Prancis, tim yang paling gue excited buat gue nonton karena ini tim secara permainan juga menarik. Saat Ronaldo dimainkan dan saat nggak dimainkan, tetap sama-sama bagusnya gitu. Walaupun jelas kelihatan bedanya gitu saat Ronaldo dimainkan. Kelihatan arah bola tuh ke dia semua gitu. Banyak pemain yang kelihatan kesel gitu karena bola ke arah dia terus. Tapi begitu Ronaldo gak dimainkan, kebebasan itu ada. Pemain lebih fluid, pemain kayak Bruno Fernandes bisa lebih keluar, pemain kayak Bernardo Silva, kayak Jota, Leo juga di kiri kadang dipasang. Iya, walaupun Leo kemarin juga sebenarnya kurang oke untuk menghadapi Slovakia kemarin. Jadi bahwa dia salah satu pemain yang harus step up permainannya. Karena masih ada Jota, masih ada Gonçalo Ramos yang siap bisa mengusir posisi dari Leo. Cuman kalau selebihnya ya bersama Roberto Martinez gini, nih, gue sih membiasakan diri kalau saat tim itu bagus gue nyalahin pelatih, saat itu tim jelek gue nyalahin pelatih gitu. Dan kemarin Portugal bagus ya gue harus respect dan gue harus akuin bahwa ini ada peran dari Roberto Martinez. Oke, setuju Mas Haru melihat peran Roberto Martinez. 27 gol sudah cetak, baru kebobolan 2 gol. Menang terus loh, gokil ini Martinez. Jadi pas ditunjuk ya, habis Piala Dunia Santos gagal, dia ditunjuk, ada 4 faktor yang akan dia coba address, akan dia coba berikan buat Portugal. 1, mengubah permainan Portugal menjadi lebih enak lagi untuk ditonton. Di era Santos terakhir abis dia menang Euro, itu mereka pragmatis banget. Gayanya itu udah gak enak lah, main aman banyak seperti itu. Bukannya Brasil Eropa gitu kan, sempat bukan lagi gitu ya. juga dengan keindahan-keindahannya lah. Setuju. 1 itu target pertama. Target kedua adalah untuk bisa mencari pengganti Ronaldo. Dalam artian lo tidak bisa terlalu rely on Ronaldo. In a way, walaupun Ronaldo mencetak 7 gol, tapi 27 golnya itu 20 gol dicetak oleh 11 pemain. Artinya udah banyak pemain lain yang bisa berkontribusi terhadap gol di kualifikasi ini selain Ronaldo. Artinya 1 udah terpenuhi ya dalam mencetak gol. Kedua, lo harus bisa bangun defense yang lebih kokoh. Lo tadi bilang 2 gol yang baru kebobolan. Itu udah tercapai lagi di kualifikasi. Ketiga, lo harus menghilangkan faktor-faktor yang harusnya nggak lo hadapi. Maksudnya kualifikasi tapi lo harus lewat playoff. Maksudnya ada babak tambahan yang lo harus penuhi karena lo nggak lolos secara otomatis. Ada 5 atau 6 kali Portugal lolos ke pertandingan-pertandingan atau event akbar lewat kualifikasi. Artinya kan mereka deg-degan lah ya sebelum sampai ke event yang besar itu. Kali ini mereka langsung lolos. Dan juga dengan luar biasa, mencetak gol luar biasa. Jadi gue udah ngeliat 3 faktor ini sudah dipenuhi sama Martinez. Tinggal permainan indahnya itu. Jadi
Lo lihat Portugal sekarang bisa bikin 27 gol, bisa hanya kebobolan 2 gol, bisa spread pemain-pemain pencetak golnya itu. Artinya memang dia mengubah Portugal sejak dipegang Santos. Oke, berarti udah dibilang Portugal ini sudah aman. Berarti pertandingan berikutnya boleh dibilang Iya. Poinnya jauh banget soalnya. Jauh banget poinnya, ya. Nah ini baru Perfect ini, banget ini ini boleh poinnya. dilepas mungkin. Iya. Karena poinnya jauh banget. Apalagi ya mungkin juga ada keberuntungan Portugal dapat lawannya juga yang kayak Luxembourg, Bosnia, Liechtenstein gitu kan yang secara jauh peringkat banget gitu. jauh ya. Cuman ya gua makanya ini tim bagus, performanya bagus. Cuman buat gua belum menemukan lawan yang belum dapat tes. Tapi lo bisa membantai 9-0, 7-0 itu berarti kan kredit dong. Bikin gol bisa, Iya. cuman dapat tes yang bagus kan belum dapat juga gitu. Iya, belum ada pressure, kalau tekanan bikin yang gol kita nggak perlu khawatir lah soal Portugal. Ada nggak ada Ronaldo pasti sama-sama bagusnya. masih bisa sih. Iya, oke. Nih ke pertandingan berikutnya Ronaldo tetap masih menjadi andalan untuk mungkin mengejar rekor-rekor pribadi, mungkin pertandingan-pertandingan berikutnya walaupun sudah dipastikan lolos. Iya. Kalau lu lihat interviewnya Modric sama Rio Ferdinand nggak, di mana dia bilang Ronaldo itu walaupun dengan catatan rekor sebanyak itu, numbers, rekor yang udah dimilikin, tetap dia menjadi pemain paling profesional dimanapun klubnya, di Madrid dulu begitu, sekarang di Al Nassr begitu juga, terus waktu di timnas Portugal. Emang ini pemain terhadap rekor, terhadap angka emang termotivasi mungkin. Termotivasi banget gitu. Jadi buat gua, kalaupun masih ada rekor yang bisa dikejar, pasti dikejar sama dia. Jadi buat gua, kalau Ronaldo mungkin berbesar 150 gol, why not gitu, pasti bakal dikejar juga. Ya pasnya Ronaldo seluruh dunia pasti berharap ya terus dia mencetak rekor untuk bisa bersaing terus meninggalkan rekor-rekor bersama Messi mungkin ya dari Argentina ya. Kalau Mas Arif melihat Ronaldo ini udah pasangkan aja terus, mainkan terus sampai kualifikasi habis ini. Iya, dia kan maksudnya bodinya masih nunjang untuk itu. Jadi nggak bakal cedera, maksudnya dia bisa menjaga tubuhnya sehingga jarang sekali dia mengalami cedera. Kalau dikasih kesempatan dan ditanya mau main apa enggak, pasti dia mau main. Ya. Cuman kan apakah rotasinya itu akan dilakukan? Kan tadi kita bicara banyak sekali pemain yang udah bisa mencetak gol. Gonzalo Ramos salah satunya. Tadi lu bilang ada Rafael Leao, ada Diogo Jota. Ada banyak pemain yang bisa kontribut terhadap gol-gol ini. Jadi gue rasa kalau emang saatnya rotasi, ya mungkin dia akan diseratin. Oke, tapi kalau melihat pemain-pemain lain selain Ronaldo, apakah mensupport Ronaldo seperti yang dilakukan pemain-pemain Argentina terhadap Messi? Kalau kemarin kan di timnas Argentina bilang bahwa, dan ngerasa kelihatan banget bahwa kita akan memenangkan turnamen ini untuk Messi. Yes. Itu nampak banget kelihatan. Cuman untuk di Portugal sendiri mungkin sedikit berbeda treatmentnya gitu. Yes, kalau Portugal sendiri ngerasa bahwa ya yang deserve dapat World Cup ini nggak cuma Ronaldo. Every each player ini deserve untuk dapat World Cup, Euro juga gitu. Artinya bahwa ini kan kalau di Amerika kan namanya Copa kan, ini kan konfederasi, jadi beda sama World Cup juga secara apa nih prestisiusnya. Cuman do it for Ronaldo atau enggak do for Ronaldo, buat gue nggak ada begitu banyak bedanya ya, karena materi pemainnya bagus, lini per lininya juga bagus. Banyak tadi yang komen di kolom komentar juga ada Ruben Neves, ada Willian, Danilo. Emang ini tim, ya thank you yang udah komen di kolom komentar bahwa emang ini tim materi pemainnya bagus, dan sekarang mungkin mendapatkan Roberto Martinez, pelatih yang bisa mengeluarkan potensi pemain. Jangan lu punya materi kayak begini, lu ajak main pragmatis, kan ngaco. Lu ajak Joga Bonita dong, kan kalau di Brazil kan Joga Bonito. Iya, Joga Bonita lebih menyerang, lebih atraktif karena mereka materinya bisa bermain seperti itu. Oke. Kalau Bung Harpa sedikit aja soal tim bagian sedikit langsung menyinggung pemain-pemainnya mendukung. Emang kenapa sih Bang Harpa mesti sedikit lu sensi banget? Iya makanya, balik lagi aja banyak kenapa? Ya memang emosian dia. Pemain baru masuk tuh harus pemanasan dulu. Makanya sedikit pemanasan dulu pelan-pelan. Soal Ronaldo. Kalau Ronaldo kan tadi sama senior dan juga jagoan dari Aldi tadi udah jelasin secara detail kan. Gue lihat ada pemain yang support Ronaldo nggak kayak Messi kemarin? Nggak sebagus Messi udah pasti. Beda ya. Argentina kan bodyguardnya Rodrigo de Paul, terus Molina di kanan segala macem, Nemeth itu mereka jauh lah. Tapi kalau gue lihat secara, ini mohon maaf untuk pendukung Ronaldo ya, kalau gue lihat secara individu juga. Ya aku maafin. Kalau kita lihat dari secara individu juga Messi menurut gue ya lebih bisa mengangkat tim lah. Secara waktu misalnya kita bicara Piala Dunia kemarin deh misalnya, kan usianya juga 2 tahun lebih muda dan Messi di usia yang sudah berbatasan gitu, bukan 28 sama 30 gitu, tapi kalau nggak salah 34 37 itu bedanya udah jauh gitu. Berarti kan sedikit kan bandingin 2 GOAT nih. Ya kan emang selalu kan isunya kan dua dekade terakhir kan itu lah. Iya.